Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Kali ini bertemu lagi bersama Ibu Sulistriani. Kita akan belajar di kelas 6 tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran ke-1. Pada sumber belajar kali ini Ibu menggunakan buku tematik terpadu kurikulum 2013 dan Bu Pena jilid 6A penerbit Erlangga. Muatan pembelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografis dengan benar. Nah anak-anak, sekarang perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Nah, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama, sebagai sumber energi, yang kedua, sebagai sumber vitamin, yang ketiga, sebagai sumber oksigen, yang keempat, pengikat air tanah, yang kelima, peneduh dan memperindah bumi. Sekarang kita akan menyimak dan mengamati teks bagaimana jagung berkembang biak. Nah, pada teks ini ada penjelasan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nanti tugas kalian akan mencari ide pokok dari teks bagaimana jagung berkembang biak. Seperti Ibu akan berikan contohnya dari paragraf pertama. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu adalah paragraf pertama. Dan apa ide pokok dalam paragraf pertama? Ide pokok dalam paragraf pertama adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok negara Indonesia. Itu salah satu contoh paragraf pertama. Nah, untuk paragraf kedua sampai paragraf kelima kalian akan mencari sendiri ya apa ide pokok yang terkandung yang ada dalam paragraf kedua sampai paragraf kelima. Jangan lupa sebelum kalian mencari tahu ide pokok paragraf kedua sampai paragraf kelima, kalian harus teliti dulu, cermati dulu membaca teksnya. Nah, jadi tanaman jagung itu berkembang biak dengan bunga. Mari kita saksikan, kita cermati baik-baik bunga sempurna itu bagian-bagiannya apa saja. Bagian-bagian dari bunga yaitu ada bakal biji, tangkai putik, kepala putik, kepala sari, mahkota, benang sari, kelopak, dan dasar bunga. Dan seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebaiknya akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Jadi itu proses pembuahannya ya. Perkembangbiakan yang seperti tadi Ibu jelaskan itu namanya perkembangbiakan generatif. Dan perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Dan di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan tadi adalah zigot. Zigot itu berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, dan itu adalah proses perkembangbiakan generatif. Adapun tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu 1. Padi, mangga, durian, dan jambu.
Itu sekilas penjelasan tentang perkembangbiakan generatif. Dan nanti tugas selanjutnya anak-anakku sekalian, kalian akan menggambar bagian-bagian bunga dan menjelaskan cara penyerbukannya. Nah, banyak berbagai macam bunga yang tumbuh di Indonesia, tetapi tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara tetangga pun banyak bermacam-macam bunga. Bunga-bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia saja anak-anak, tetapi di negara-negara tetangga pun bunga-bunga yang indah itu ada. Seperti contohnya itu bunga Kamboja. Kamboja itu tumbuh bisa ditemukan di negara Indonesia dan Laos. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, ketiga memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan seperti Indonesia, Malaysia, dan Laos. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Adapun 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN, yaitu ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Sirajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membahas kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat Kampung Ayer, adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Budaya pada Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Yang kedua adalah Malaysia. Di negara Malaysia ada patung terkenal yaitu patung Dewa Murungga, merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Di negara Malaysia banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga yaitu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada tarian yang terkenal di negeri Filipina yaitu tarian Tinikling, merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Yang keempat ada Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Ada tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Di Kamboja, pria dan wanita menggunakan kamer pada bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cak yang berarti tumisan. Yang selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Selanjutnya yaitu Vietnam. Ada satu permainan yang bernama menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Adalah permainan tradisional anak Vietnam.
Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Yang selanjutnya yaitu Laos. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Di Laos, olahraga tradisionalnya adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Dan bola-nya terbuat dari anyaman bambu. Di Laos ada upacara sakral pemberian sedekah yang dikenal dengan sebutan Sai Bat, yaitu para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Yang terakhir yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Itulah kehidupan sosial masyarakat ASEAN. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran di kelas 6, yaitu tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.